مرحبا أهلا النوادي. Ini Al-Qadi Al-Husain, beliau ulama asal Khurasan Al-Marwazi, namanya Husain bin Muhammad Al-Marwazi, wafat pada tahun 462 Hijriah. Ini salah satu rujukan mazhab Syafi'i di Khurasan di zamannya. Nah, beliau ini disebutkan juga belajar kepada seorang ulama bernama Al-Imam Abu Bakar Al-Qaffal. Abu Bakar Al-Qaffal, ulama Syafi'i. Abu Bakar Al-Qaffal, murid beliau yang menafsirkan Al-Quran bernama Imam Al-Bagawi. Imam Al-Bagawi itu adalah murid daripada Husain bin Muhammad Al-Marwazi. Al-Qadi itu menunjukkan jabatannya sebagai hakim. Al-Qadi di zaman itu, kalau mereka hakim pasti ulama. Di zaman itu ya, setiap hakim pasti ulama, karena diberikan syarat menghafal 10.000 hadis, menguasai Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengetahui tentang masalah al-khilaf bainal madhahib, perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih 4 madhab. Itu hakim harus paham itu di zaman itu. Makanya setiap disebut hakim pasti ulama. Al-Qadi Al-Mawardi, Al-Qadi Al-Mawardi. Bahkan dinyatakan di dalam kitab Syazaratuz Zahab karya Ibnul Imad Al-Hambali, Al-Qadi, istilah Al-Qadi di dalam ilmu fikih mazhab Syafi'i itu, kalau kita dapati di kitab tulisan Al-Qadi, itu maksudnya adalah Husain bin Muhammad Al-Marwazi. Tapi kalau kita dapati istilah ini Al-Qadi tanpa disebutkan nama, hanya diberikan gelar Al-Qadi di dalam kitab usul, dalam kitab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, itu yang dimaksud adalah Al-Qadi Al-Imam Abu Bakar Al-Baqilani. Kalau kita dapati di dalam kitab-kitab ilmu kalam, ilmu teologi, ilmu akidah, istilah Al-Qadiyani, dua hakim, itu dimaksud 2 orang ulama. Al-Qadi Husain tadi bin Muhammad Al-Marwazi, dan yang kedua Al-Qadi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Ini istilah-istilah yang populer di kitab-kitab ulama terdahulu. Kemudian kalau sebut syekh, guru besar di dalam ilmu kalam, itu yang dimaksud Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari Ali bin Ismail, yang dilahirkan tahun 260 Hijriah, wafat 324 Hijriah. Kalau disebut syekh dalam kitab fikih Syafi'i, kalau Syekhul Islam Imam Nawawi masuk. Tapi kalau asy-syekh saja itu Imam Al-Juwaini, salah satu daripada ulama mazhab Syafi'i, gurunya Imam Al-Ghazali. Nah, ini istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Tahdzibul Asma'i wal Lughat yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Imam Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, menyatakan kalau istilah Al-Qadi dalam kitab fikih orang-orang Irak, itu pasti yang dimaksud Al-Qadi di situ adalah Husain bin Muhammad Al-Marwazi. Namun jika disebutkan Al-Qadi dalam ilmu kalam, dalam kitab-kitab yang membahas tentang ilmu kalam, maka yang dimaksud Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqilani. Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqilani ini tokoh Asy'ari, ulama ahli sunnah wal jamaah. Idza utlika ahli sunnah wal jamaah fahum asy'ariyah wal maturidiyah. Kalau disebutkan ahli sunnah wal jamaah, yang dimaksud masalah akidah, yaitu mereka adalah Asy'ariyah
wal Maturidiyah. Asy'ariyah nisbat kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, Maturidiyah nisbat kepada Al-Imam Mansur Al-Maturidiyah yang ada di Samarkand di Uzbekistan. Kemudian Al-Qadi yang dimaksud golongan Mu'tazilah Ali Al-Jubai. Ali Al-Jubai ayah tiri daripada Abul Hasan Asy'ari. Ayah tiri Abul Hasan, mazhabnya Mu'tazilah kaum rasionalis Islam. Dalam terminologi ilmu kalam disebutkan, kalau kita dapati dalam ilmu kalam ahli sunnah wal jamaah, asy-syekh adalah Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian gelar Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqilani, kemudian Al-Ustadz Abul Ishaq Al-Isfaraini, kemudian Al-Imam adalah Fakhruddin Ar-Razi. Itu istilah-istilah yang sangat populer di kalangan para ulama. Jadi kadang-kadang mereka tulis tidak sebut nama, hanya sebut gelar. Makanya kita harus tahu tuh, kalau Al-Qadi dalam kitab usul apa, Al-Qadi dalam kitab fikih apa, Asy-Syekh dalam kitab fikih itu apa. Inilah bagian-bagian daripada terminologi ulama terdahulu. Nah, Al-Imam Husain bin Muhammad Al-Marwazi disebutkan oleh para ulama seperti Ibnul Imad, beliau mazhab fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Jadi mayoritas ulama-ulama terdahulu jika mereka bermazhab Syafi'i, mayoritas akidah mereka Asy'ari. Pendiri daripada akidah ilmu mazhab akidah Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau ini berguru kepada ulama lintas mazhab, sehingga beliau itu di awal Hambali kemudian Syafi'i. Sebagian ulama mengatakan beliau Syafi'i, sebagian mengatakan beliau tingkatan mujtahid dalam fikih, dan sama tingkatan beliau di dalam akidah. Nah, mazhab inilah yang mayoritas ulama mengikuti salafan wa khalafan, dari generasi dulu sampai kini mayoritas. Kalau kita ingin tahu, baca kitab tulisan Tajuddin As-Subki yang lahir tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah, berjudul Tabaqatu Syafi'iyatil Kubra. Kitabnya berjilid-jilid, kurang lebih 5 apa 6 jilid, saya lupa itu. 5 apa 6 apa 7. Di rumah ada itu. Kalau kita baca dari awal, ulama Syafi'i Asy'ari, Syafi'i Asy'ari. Dan akidah kita dari sejak dahulu di Nusantara ini, akidah kita mengarah ke Asy'ari. Dan memang ulama yang datang ke Nusantara mereka berakidah Asy'ari. Nah, ini akidah yang benar. Kalau tidak benar, tidak mungkin Nabi katakan sebaik-baiknya raja yang akan membebaskan Konstantinopel, ya, la tuftahanna al-Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jayth dzalikal jaysh. Konstantinopel akan dibebaskan oleh sebaik-baiknya raja dan sebaik-baiknya pasukan. Kata ni'ma itu sebaik-baiknya. Tidak mungkin akidahnya salah, Nabi katakan sebaik-baiknya raja, sebaik-baiknya pasukan. Ini hadis ini bisyarah, kabar gembira kepada orang yang bisa membebaskan Konstantinopel. Dan orang itu bernama Muhammad Al-Fatih, sultan raja dari Ad-Daulah Al-Uthmaniyah. Akidahnya apa? Asy'ari, Sufi, Tarega. Kemudian tentara-tentaranya sama. Kalau memang salah akidahnya, tidak mungkin Nabi mengatakan raja terbaik, pasukan terbaik. Itu. Nah, ini Asy'ari. Bahkan